Hei kamu yang lagi galau di tengah malam, atau kamu yang pura-pura lupa, atau kamu yang pura-pura sibuk biar nggak mikirin masalah. Selamat datang di podcast kali ini, tempat semua perasaan yang gak pernah dianggap remeh. Gimana kabarnya? Lagi di fase galau, overthinking, atau cuma pengen curhat bareng kita di sini? Oke, tenang aja, kita bahas semuanya di sini, kita obrolin bareng-bareng di sini. Rasa-rasa yang gak pernah selesai itu. Pernah gak sih kamu ngerasa ada hari dimana semuanya salah aja? Orang-orang nyebelin, tugas numpuk, cuaca gak bersahabat. Rasanya cuma mau teriak, kenapa sih dunia ini gak ngerti aku? Nah, kalau kamu lagi ngerasa gitu, kamu gak sendirian. Kita di sini mungkin ada yang sama atau ada yang lagi ngerasain. Di sini adalah ruang kecil buat kita ngobrol soal apa aja yang bikin kepala kita berasap hari ini. Tapi sebelum itu, aku mau nanya deh, pernah gak sih kamu kesel sama hal sepele kayak tutup pasta gigi yang gak ketutup, wifi yang lemot banget pas lagi zoom atau meeting, atau live, atau nonton YouTube atau nonton Netflix yang kamu tonton, atau orang yang suka motong pembicaraan. Hal-hal kecil yang bikin kita kesel, tapi kok rasanya kayak mau meledak aja gitu. Nah, kenapa ya hal-hal kecil itu bisa bikin kita gitu? Oke, kita bahas sekarang di sini. Why? Kayak misalnya orang nggak balas chat padahal udah read, otak kita langsung kok begini sih? Kenapa sih nggak dibales? Hal-hal sepele yang jadi pemicunya biasanya banyak banget. Hal-hal kecil yang sering jadi pemicu kekesalan kita. Kayak antrian yang gak mau maju-maju, teman kerja yang suka telat, atau bahkan suara bising di tempat yang harusnya tenang. Yang kecil-kecil gini ternyata bisa nguras energi kita loh. Kamu pernah ngalamin gak? Aku sih pernah. Sebenarnya banyak cara kita untuk mengatasi kekesalan itu loh. Aku gak bilang gampang, tapi ada trik-trik yang bisa kita coba. Misalnya, tarik nafas dalam-dalam, kasih jeda buat refleksi, atau coba tanya ke diri sendiri, itu beneran penting banget gak sih buat aku marahin atau aku keselin gitu? Kadang jawabannya dari pertanyaan itu bisa bikin kita langsung sadar. Atau, kalau emang kesal banget, coba deh tulis jurnal atau ngobrol sama orang yang kamu percaya. Kadang meluapkan itu lebih sehat daripada mendendam. Lucunya gini deh, lucunya kesel itu sebenarnya manusiawi loh. Semua orang pasti ngerasain. Kalau dipikir-pikir, kesel itu bikin kita sadar kalau kita manusia biasa. Kita gak selalu sadar bahwasannya kesel itu cuma hal kecil loh yang pasti dirasakan oleh manusia. Kita gak selalu sabar, gak selalu kuat, dan gak selalu ngerti apa yang harus dilakukan. Dan itu gak apa-apa. Yang penting jangan lupa buat berdamai sama kekesalan itu sendiri. Mau tanya lagi deh gue, pernah gak sih kamu ngerasa ada hari dimana apapun yang kamu sentuh kok ya bikin kesel gitu? Orang nyebelin, kerjaan gak kelar-kelar, dan tiba-tiba ada hujan pas kamu lupa bawa payung. Rasanya kayak dunia ini lagi konspirasi buat bikin kamu bete. Kalau kamu ngerasa gitu sekarang, tenang, kamu nggak lagi sendirian lagi. Di sini kan kita lagi bahas bersama-sama kita di sini. Kali aja ada juga yang sama kamu, mungkin ada yang lagi kesel sekarang. Tapi aku kasih pertanyaan dulu deh. Kalau kamu lagi kesel, kamu tuh tim mana sih? Tim yang langsung nulis status panjang di medsos, tim yang mukulin bantal, atau tim diem aja sambil ngedumel di dalam hati? Kalau aku sih kayaknya yang campuran semuanya. Tapi pernah sih kamu mikir kenapa ya kita sering banget kesel sama hal-hal kecil seperti yang di awal tadi aku bilang? Kesel itu alarm emosi. Kesel itu kayak alarm kecil di kotak kita. Kadang-kadang itu sinyal kalau ada sesuatu yang butuh perhatian lebih. Tapi sering banget kita malah salah baca sinyal itu loh.
Alih-alih cari solusi, kita malah marah-marah nggak jelas. Pernah nggak kamu merasa kayak gitu? Pernah nggak? Misalnya nggak ada sendok di dapur pas kamu mau makan. Itu hal kecil, tapi kok ya bikin hati panas lagi gitu. Kok bisa hal-hal kecil seperti itu berpengaruh ya sama kita? Ini nih yang sering bikin kita lupa, otak kita tuh sebenarnya pengen banget yang namanya kontrol. Kalau ada hal kecil yang bikin kita kehilangan rasa kontrol, otak kita langsung bilang, "Hei, kok begini? Kok begitu?" Biasa gitu, jangan bikin kesel kita juga. Bayangin deh, kamu lagi antri buat beli kopi, tiba-tiba ada yang nyelonong atau nyelak kamu gitu. Rasanya pengen ngeprotes kan? Padahal cuma masalah antrian, tapi buat kita itu kayak simbol besar dari rasa yang dihargai. Jadi aku sadar banget, kadang yang bikin kesel itu bukan masalah besar, tapi masalah bagaimana kita memprosesnya. Kalau udah lewat, seringkali kita malah ketawa sendiri. Biasa gitu. Tips buat kamu nih, untuk kamu berdamai dengan kekesalan kamu. Ambil jeda, tarik napas panjang. Aku ulangin lagi ya tips yang di awal, biar kamu tuh gak, hidupnya biar tenang, gak terlalu kekesalan, tidak terlalu ada di dalam dirimu. Pertama, coba lakukan ini. Ambil jeda, tarik nafas panjang. Percaya deh, nafas panjang itu kayak tombol reset. Tulis apa yang kamu rasain. Kadang emosi itu butuh ruang, dan nulis ada salah satu cara terbaik buat ngasih ruang itu. Fokus aja apa yang bisa kamu kontrol. Kalau hal kecil yang gak bisa diubah, ya udah, jangan ngabisin energi buat marah-marah. Oh iya, satu lagi, coba tanya ke diri sendiri, hal ini masih penting gak sih buat aku? 5 menit lagi, besok, minggu depan. Kalau jawabannya enggak, ya udah pelan-pelan lepaskan. Kok bisa sih ketawa dari kekesalan? Yang menarik kalau kita udah gak di tengah keselan itu, hal yang bikin kita kesel sering banget berubah jadi cerita lucu. Pernah gak sih ngalamin itu? Kayak pas kamu kejebak macet, sebel banget, tapi nanti pas cerita ke temen, kok malah ketawa ya? Jadi gimana? Masih kesal? Atau udah mulai bisa senyum kecil? Apapun yang kamu rasain, aku cuma mau bilang, gak apa-apa kok buat marah atau kesel, itu normal. Tapi jangan lupa, kamu juga punya pilihan buat berdamai sama emosi tersebut. Kalau di dunia lagi gak ada berpihak sama kamu, pelan-pelan aja, jalanin satu persatu. Dan ingat, podcast ini selalu ada kalau kamu butuh teman cerita. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Jangan lupa tarik nafas, senyum, dan biarkan hari ini berlalu. Bye-bye. Bye-bye dan tetap kuat. Jangan kesel ya.